Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SDN 04 Uki Ibu Dahlia SPD, yang saya hormati Bapak Yudi Priyono SPD selaku penyampai materi, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru SDN 04 Uki. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam acara Geta Rasa Gerakan Melestarikan Permainan Tradisional ini yang kita laksanakan di Aula SDN 04 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjungkan ke Nabi Agung kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat dan hidayahnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, diskusi. Dan yang kelima, penutup. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah dan Ketua Kompel yang akan disampaikan oleh Ibu Dahlia SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Ibu guru semua, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara penyerahan rencana tindak lanjut dari program PKG dan PJOK yang dilaksanakan oleh Pak Yudi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap kepada Ibu Bapak semua untuk mengikuti acara ini dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang akan disampaikan oleh Pak Yudi dapat diterima dan program-program yang Pak Yudi sudah direncanakan dapat kita tanggung dan kita laksanakan. Mungkin ini saja yang kita bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat acara selanjutnya yaitu inti penerapan RTL rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Priyono SPD. Kepada beliau dipersilakan. Mohon izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Ibu Dahlia selaku Kepala SD Negeri 4 Ujung Ilir, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semuanya beserta staf. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK yang saya ikuti. Yang kedua, sholat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Guru Kristasta telah meluangkan waktunya untuk saya menyampaikan tugas dari PKG PJOK, yaitu membuat RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, dari PKG PJOK yang saya ikuti, kami peserta diberi tugas untuk membuat proyek atau RTL sebagai lanjutan dari apa yang sudah kami peroleh di pembelajaran dalam PKG. Tugas tersebut yaitu berupa RTL, rencana tindak lanjut, yang pada kesempatan ini saya beri judul Getar Rasa atau Gerakan Melestarikan Permainan Tradisional. Hal yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini yaitu Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat istiadat maupun permainan tradisional yang berbeda-beda di setiap daerah yang perlu kita jaga dan lestarikan. Dengan mengangkat permainan tradisional ini, Bapak Ibu, kita dapat membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami budayanya sendiri. Seiring dengan perkembangan teknologi, peserta didik cenderung senang bermain gadget ya Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan di rumah-rumah, anak-anak sekarang lebih fokus ke gadgetnya daripada bersosialisasi dengan temannya. Hal ini menyebabkan aktivitas fisik peserta didik berkurang dan interaksi sosial yang rendah. Pada dasarnya, peserta didik itu membutuhkan aktivitas fisik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan. Dengan bermain permainan bersama kelompok dapat menumbuhkan rasa empati, ya Bapak Ibu ya, kerjasama dengan peserta dengan teman-temannya, mampu berpikir kritis sampai menghadapi situasi lingkungan yang berbeda. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, permainan tradisional di Indonesia itu beragam sekali. Di setiap daerah pasti memiliki permainan daerah. Kalau kita tanya ke anak didik kita ya, peserta didik kita, apa sih permainan tradisional dari daerah Lampung? Pasti mereka tidak bisa menjawab. Nah, dari situ saya mengambil tema untuk melestarikan lagi permainan tradisional. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak generasi Z, kalau sekarang kita nyebutnya generasi Z ya, saat ini cenderung lingkup geraknya itu terbatas karena mereka lebih fokus seperti yang di awal tadi saya bilang, mereka lebih fokus pada gadgetnya. Mereka main game online, mereka lebih sibuk dengan dirinya sendiri daripada bersosialisasi dengan temannya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, anak-anak yang kecanduan bermain game online cenderung memiliki kelemahan gerak. Selain itu, mental mereka juga lemah karena mereka tidak menghadapi orang atau teman. Jadi mereka hanya ada dalam dunia maya. Anak-anak yang kecanduan game online itu memiliki keterbatasan biasanya. Masih kecil, matanya sudah mereka sudah pakai kacamata. Kalau di kelas cenderung dia murung dan lain sebagainya yang kita temukan di kelas. Nah, dari situ saya mempunyai rencana atau proyek yang saya beri judul Getar Rasa tadi, Gerakan Melestarikan Permainan Tradisional, supaya dari proyek ini bisa menumbuhkan rasa percaya diri siswa, rasa bersosialisasi peserta didik kita dengan teman-temannya. Jadi dia tidak di rumah saja fokus kepada gadgetnya. Baik, next Ibu. Tujuan proyek. Yang pertama, menjaga dan melestarikan
seperti yang sudah saya sebutkan tadi, permainan tradisional yang sudah mulai tidak dikenal lagi oleh peserta didik akan saya lestarikan lagi. Jadi akan saya kenalkan lagi kepada peserta didik kita. Dulu sebelum ada gadget ya Bapak Ibu, kita ingat zaman-zaman dulu kita bermain dengan teman. Kita bermain apa saja Bapak Ibu dulu? Kalau lagi di rumah gitu, gobak sodor, engklek juga ya Bapak Ibu. Banyak permainan yang kita selalu bertemu dengan teman. Nah, hal-hal itu yang ingin saya angkat kembali Bapak Ibu. Jadi tujuan saya seperti itu. Yang kedua, membangun karakter peserta didik. Dalam hal ini, ketika anak-anak sudah bersosialisasi dengan temannya, akan membentuk karakter mereka. Ya, mereka bisa bersosialisasi, mereka yang tadinya berdiam bisa aktif karena sudah mengenal dengan teman-temannya. Selain itu, dari permainan-permainan itu bisa menumbuhkan rasa disiplin. Jadi waktu dia ketika bermain engklek, waktu jaga atau 4 kali itu ya, waktu jaga juga bermain, menumbuhkan rasa kejujuran pada anak-anak peserta didik kita. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa. Mental dan karakter itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau meningkatkan kesehatan fisik, jelas ketika anak bermain game online itu kesehatannya lebih rendah daripada anak-anak yang bisa bermain dengan permainan fisik di luar. Secara tidak langsung kita mengajarkan fisik kepada anak-anak. Ketika anak-anak kita ajarkan gentengan, ya, anak-anak lari ke sana, lari ke sini, secara tidak langsung fisik mereka itu terjaga. Ada lagi permainan egrang. Mental mereka bisa terangkat karena apa? Karena mereka itu bermain secara berkelompok. Dia punya tim. Gimana caranya tim itu solid dan bisa memenangkan pertandingan. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan di sekolah. Secara tidak langsung ya Bapak Ibu yang saya hormati, ketika anak-anak mempunyai kebugaran fisik, mempunyai kesehatan yang bagus, saat di kelas mereka tidak akan ada lagi yang ngantuk, ada lagi yang malas-malasan. Mereka bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang kita berikan. Nah, dari situlah tujuan proyek saya yang akan saya angkat ketika nanti membuat RTL ini. Next, Ibu. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian yang pertama, memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik, mengembangkan dan melestarikan permainan tradisional. Nyata ya Bapak Ibu, karena permainan itu kita mainkan secara langsung. Anak didik menjadi fokus utama dalam permainan ini. Kita hanya memberikan contoh cara bermain, selanjutnya yang memainkan sebagai peran yaitu peserta didik kita. Hasil yang diharapkan dengan keragaman kegiatan permainan tradisional tersebut, peserta didik dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan kelompok dan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang membentuk budi pekerti. Maksudnya Bapak Ibu, ketika anak-anak kita kasih permainan untuk bergu, berkelompok, misal bentengan, bakia, apalagi permainan tradisional Bapak Ibu yang bergu, yang dimainkan secara kelompok, gobak sodor, bakia, ya, tarik tambah. Mereka berkolaborasi dengan temannya, jadi mereka bisa bersosialisasi. Jadi mereka bisa menerapkan profil pelajaran Pancasila itu dengan kerjasama, bermain jujur dan lain sebagainya. Aktivitas untuk membantu peserta didik terlibat dengan topik aktivitas ini juga sebagai sarana asesmen awal. Ya, jadi pertama kita kenalkan dulu nama-nama permainannya. Yang kedua kita eksplorasi.
Yang ketiga kita lakukan proyeknya. Yang keempat asesmen kita nilai ya. Next Bapak Ibu. Struktur program dan mitra dalam proyek ini. Jenis programnya, program yang dibuat termasuk ke dalam program kokurikuler yang dapat menjadi sebuah upaya untuk semakin mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan intrakurikuler terutama dalam pelajaran PJOK. Sasaran program mapel yang utama yang saya ambil yaitu PJOK ya Bapak Ibu ya. Itu nanti Bu Eka ya di majelis apa ya. Yang kedua keterlibatan. Jadi di sini karena dalam LTN ini kita harus melibatkan semua elemen yang ada di sekolah. Jadi saya bisa nanti mapel yang terlibat itu kelasnya itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bisa kita ajak semua. Jadi kelas 1 mungkin nanti permainan bagian batok atau apa. Yang kelas 2 itu nanti bisa kita bicarakan nanti. Kelasnya tadi semua, jadi kita ruang lingkupnya semua kelas bisa kita ambil ya Bapak, bisa kita ajak. Pelaksanaannya, rencananya saya buat tuh pelaksanaan itu nanti pada semester 2 berbarengan dengan kelas kritik. Jadi setelah semester. Jadi nanti setelah semester bisa kita buatkan atau kalau ada waktu bisa buatkan session itu sport education model. Jadi kayak semacam pertandingan Bapak Ibu. Jadi kita mempertandingkan itu nanti ada yang jadi peserta, ada yang jadi pencatat skor atau apa dan lain-lainnya. Atau nanti juga bisa kita masukkan dalam karya di P5. Jadi nanti kan kalau P5 itu selain menampilkan karya-karya juga kita menampilkan tarian atau apa. Nah ini kita bisa sisipkan nanti bagaimana rencananya, ini bisa kita bicarakan nanti ya Bapak Ibu ya. Peran yang terlibat yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai koordinator, wali kelas sebagai fasilitator. Ini maksudnya nanti kita memfasilitasi semua peserta didik. Yang wali murid bisa kita jadikan pendukung dan anak-anak peserta didik sebagai pelaksana proyek atau yang melaksanakan apa yang kita telah rencanakan. Karena hakikatnya ketika kita membuat rencana itu tujuan utamanya adalah untuk peserta didik. Kapasitas yang dimiliki ya, selanjutnya kapasitas yang dimiliki. Jadi di sekolah kita tuh udah ada namanya aset manusia, aset fisik, aset sosial, juga finansial. Kalau manusia itu ya kita sebagai guru, kepala sekolah, murid, masyarakat, tendik, itu namanya aset manusia. Yang kedua aset sosial. Sosial itu kita punya kombel ya, di sekolah kita punya kombel. Yang kita aset fisik itu halaman sekolah, ada peralatan olahraga, kelompok, internet dan lain-lain. Sedangkan aset finansial kita ada yang namanya dana bos. Selanjutnya rencana evaluasi. Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan dengan mengisi lembar kuesioner atau wawancara untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran, mengevaluasi apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan dengan melihat umpan balik dari peserta didik. Jadi setelah kita melakukan kegiatan, nanti kita melakukan evaluasi kira-kira apa sih kekurangannya dari program tadi, bagian mana yang harus kita benahi atau bagaimana yang kita harus kita pertahankan atau kita tingkatkan gitu. Selanjutnya kita diskusi Bapak Ibu, kita lihat ada permainan apa ini. Dulu kita pernah memainkan pasti ini. Yang pertama apa kira-kira? Engklek ya. Itu ada itu dari daerah satu dengan daerah lain biasanya berbeda-beda. Ini mungkin ada yang menyebut engklek orang, ada pesawat, ada yang cuma kotak aja gitu kan. Pasti Bapak Ibu dulu pernah memainkan ini. Ya. Ciplang di Lampung namanya engklek, di bahasa Jawa itu engklek.
budaya. Yang selanjutnya apa Bapak Ibu? Egrang. Egrang itu ada dua ya. Ada egrang bambu, juga ada egrang yang beda batok. Nah, batok kelapa itu. Permainan ini cocok untuk anak-anak ya. Kalau orang dewasa mungkin bisa ya. Saya pun bisa melakukan ini dulu. Tapi sekarang sepertinya kalau sekarang saya udah kurang berani. Karena ini kan keseimbangan dan keberanian biasanya seperti ini. Next, Bu. Apa ini? Kalau dakon. Kalau orang Jawa dakon ya. Dulu ini kalau saya beli alat ini dulu kita kayaknya mahal ya. Biasanya saya dulu buatnya dari tanah. Dari tanah itu digali pakai batu. Dakonnya itu pakai batu ya. Mungkin anak-anak sekarang jarang ada yang memainkan ini. Jadi saya dari program PKG ini saya ingin permainan ini kita mainkan lagi bersama anak-anak. Jadi anak-anak bisa tahu oh, dulu tuh ada permainan seperti ini ya. Jadi tidak hanya sibuk dengan game permainan online saja. Next, Bu. Ada yang tahu ini Bapak Ibu? Hah? Bukan. Kalau orang Jawa ini catur apa anak-anak zaman kita ya. Ini kita bisa mainkan Bapak Ibu ya. Ketika di kelas bisa kita printkan. Kalau zaman kita dulu belum ada printan, biasanya kita gambar di tangan. Kalau enggak ya kita buat sendiri di kertas ya. Nanti yang satu pakai batu, yang satu biasanya potongan kayu pohon atau papas singkong itu ya. Kita mainkan ini ya. Ini fungsinya sebenarnya bagus Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa melatih strategi ya, pemikirannya dilatih akhirnya dengan bermain. Anak sekarang nggak ada yang kenal permainan ini. Mungkin besok suatu saat kita bisa di project itu ya, di P5 kita kenalkan permainan ini. Next, Bu. Nah ini bagian. Kalau ini mungkin anak-anak sudah sering melihat ketika 17 Agustus ya. Permainan ini juga bermanfaat untuk melatih kerjasama, konsentrasi ya. Kalau ini mungkin sering lah ya anak-anak melihat ya saat acara 17 Agustus pasti ada acara ini. Next. Lomba tari. Nah ini juga jarang sekali anak-anak mainkan ya. Biasanya kita minta sisihkan ke ibu orang tua kita ketika dari pasar ada karet gelang. Nah, kita bentuk tali ya. Permainan lomba tali ini juga sebenarnya melatih fisik kita. Jadi anak-anak zaman 90-80 fisiknya baik-baik karena mereka permainannya seperti itu di luar ya. Beda dengan yang sekarang, beda jauh. Ini jarang anak-anak kita mainkan sekarang. Ada tetapi sudah jarang. Bahkan dulu kita sampai ya beli karet atau orang tua bekas apapun kita kumpulkan karet itu disambung-sambung untuk bermain ini. Next, terakhir. Ada yang tahu? Ini permainan dari daerah saya juga lupa, kayaknya dari timur. Pakai bambu. Jarang sih ini kita mainkan di sini jarang karena ini namanya rangku alu. Jadi 4 orang itu megang bambu terus anak-anak itu melewati di tangan. Nanti kan ada 2 pasang yang membuka, 1 pasang yang menutup. Nah anak-anak itu loncat dari yang dibuka terus keluar masuk lagi seperti itu sampai selesai. Biasanya sambil nyanyi tapi saya juga lupa ini lagunya di sini apa. Namanya rangku alu ini namanya. Nah inilah Bapak Ibu ya keragaman permainan tradisional yang menurut saya sudah hampir punah dan harus kita lestarikan. Ini tanggung jawab kita sebagai guru juga sebagai orang tua. Bahwasanya kita pernah kok ada permainan. Jadi tidak hanya gadget itu bagus Bapak Ibu. Namanya juga smartphone bukan smartphone ya, smartphone. Hanya
kita sendiri nanti yang rugi, karena sekarang semua yang ada di HP itu bisa keluar, apapun yang kita ketik di HP itu nanti keluar. Jadi kalau kita sebagai orang tua, sebagai guru tidak melakukan pengawasan yang bagus, takutnya anak-anak kita, peserta didik kita, anak kita sendiri nanti bisa terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu alhamdulillah dari ya Bapak Ibu ya. Yang penting ketika anak kita boleh, anak juga harus menyesuaikan perkembangan zaman, tetapi kita harus melakukan pengawasan. Jadi kita sering cek HP anak kita buka apa ya di Google, bisa kita lihat dari historinya apa sih yang dibuka, atau kita cek cat mereka jualan siapa. Kadang-kadang mereka itu temennya apa tuh melakukan cat yang kurang baik ya di situ ya Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua, sebagai guru juga harus memperhatikan itu ya. Jangan sampai anak kita itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebetulnya gadget itu bagus banget. Di situ kita bisa, bagusnya apa, kita bisa pembelajaran dari gadget, dari HP, dan tapi juga kita harus tetap melakukan pengawasan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Ya, kalau cukup baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Ada sedikit kata-kata kalau tutup, biasanya saya kalau presentasi saya tutup dengan kata-kata. Ibu boleh kayak ya apa ya? Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di tidak sengaja lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.